semuanya, perkenalkan nama saya Jaslyn, mahasiswa program studi manajemen berasal dari Universitas Internasional Batam. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ringkasan artikel berjudul Bencana Banjir, Bandang, dan Longsor di Pulau Sumatera, Dampak, Penyebab, dan Upaya Penanggulangan. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Jaslyn dengan NPM 2541211 dengan kode kelas 1 SMPA yang dibimbing oleh dosen Ibu Haryani Kustia, SPD, MPD. Saudara permisa, akhir November hingga awal Desember 2025, Pulau Sumatera dilanda bencana alam berupa banjir bandang dan tanah longsor. Bencana ini terjadi di beberapa wilayah, khususnya di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dan menimbulkan dampak yang cukup besar bagi masyarakat. Curah hujan yang tinggi selama beberapa hari menyebabkan sungai meluap dan tanah menjadi labil, sehingga memicu banjir, bandang, dan longsor di berbagai daerah. Berdasarkan laporan dari liputan6.com, bencana banjir dan longsor telah terjadi sejak akhir November 2025 dan terus meluas ke berbagai wilayah di Sumatera. Akibat peristiwa tersebut, banyak rumah warga terendam air, sejumlah jalan mengalami kerusakan dan terputus, serta ribuan warga terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka demi keselamatan. Pemerintah daerah di wilayah terdampak pun menetapkan status tanggap darurat untuk mempercepat proses evakuasi serta penyaluran bantuan kepada masyarakat. Bencana ini telah memaksa puluhan ribu warga untuk mengungsi ke posko-posko darurat yang disediakan oleh pemerintah dan relawan. Di video juga menunjukkan warga-warga mengungsi di atas atap rumah. Selain itu, berdasarkan data yang harus diperbarui oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau yang disebut BNPB, jumlah korban meninggal dunia akibat banjir bandang dan longsor mencapai ratusan jiwa. Sementara itu, jumlah warga hilang masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Saudara permisa, bencana banjir bandang dan longsor ini dipicu oleh hujan ekstrim yang turun secara terus-menerus selama beberapa hari. Kondisi tersebut menyebabkan sungai tidak mampu menampung debit air yang besar sehingga meluap ke pemukiman warga. Selain faktor cuaca, kerusakan lingkungan seperti berkurangnya tutupan hutan di daerah hulu juga turut memperparah kondisi, karena mempercepat terjadinya erosi dan aliran air permukaan. Dampak bencana ini tidak hanya dirasakan dari sisi korban jiwa, tetapi juga berdampak besar pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Banyak warga kehilangan tempat tinggal, akses transportasi terganggu, serta aktivitas ekonomi masyarakat terhenti sementara waktu. Selain itu, sektor pendidikan dan layanan kesehatan di beberapa daerah terdampak juga mengalami gangguan. Dalam kondisi darurat ini, kebutuhan utama masyarakat meliputi pangan, air bersih, layanan kesehatan, serta tempat tinggal sementara. Pemerintah bersama BNPB, BPBD, TNI atau Polri, serta berbagai organisasi kemanusiaan dan relawan terus melakukan berbagai upaya penanggulangan. Upaya tersebut meliputi evakuasi dan pencarian korban yang masih hilang, pendistribusian bantuan logistik, serta perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana. Pemerintah pusat juga menghimbau masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah rawan bencana, untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim hujan dan mengikuti arahan dari pihak berwenang. Saudara permisa, bencana banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Sumatera menjadi pengingat penting bagi kita semua tentang pentingnya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Peran pemerintah, lembaga kemanusiaan, serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengurangi risiko bencana dan membantu proses pemulihan pasca bencana. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan meningkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan dan keselamatan bersama.